Halo teman-teman semuanya, saya Sofyan Loren Sinaga dalam video Generasi Biola. Di video kali ini, saya akan menjelaskan permasalahan-permasalahan yang terdapat pada seorang guru. Semoga hasil dari pembahasan ini menjadi sebuah informasi bagi orang tua ketika anaknya sedang mempelajari instrumen biola. Kemudian menjadi masukan bagi seorang pelajar agar mempercayai program-program seorang guru untuk pencapaian keberhasilan anak dalam pembelajarannya, serta menjadi bahan referensi bagi seorang guru untuk melihat kekurangannya dalam mengajar, agar pembelajaran ke depannya dapat lebih baik. Langsung saja kita akan melihat permasalahan yang terdapat pada seorang guru yang memiliki pengetahuan otodidak. Pembelajaran otodidak adalah pembelajaran yang dilakukan sendiri. Pembelajaran ini tidak melibatkan seorang guru dalam proses pembelajarannya. Pengetahuan otodidak sering sekali berdasarkan sebuah pengalaman. Dalam pembelajaran biola, seorang pelajar otodidak akan memfokuskan pada sebuah lagu tanpa harus menguasai teknik gesekan maupun teknik penjarian yang terdapat pada sebuah lagu. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana seorang pelajar otodidak memainkan sebuah lagu tanpa harus menguasai teknik? Saat ini, saya memainkan sebuah lagu dengan teknik penjarian pada posisi 5, posisi 1, 3, dan 5. Tidak semua pelajar otodidak menguasai teknik penjarian pada posisi 5. Tapi ini tidak menjadi sebuah permasalahan, karena keberhasilan seorang pelajar otodidak hanya dapat memainkan sebuah lagu tanpa menguasai teknik penjarian maupun gesekan. Sehingga teknik pada posisi 5 dapat dirubah pada posisi 1. Sebaliknya, jika seorang pelajar otodidak menguasai teknik penjarian pada posisi, seorang pelajar otodidak akan memainkan sebuah lagu sesuai dengan kemampuan seorang pelajar otodidak. Dan kembali kepada posisi 5. Menurut saya, hanya ada dua alasan yang dapat saya terima saat ini mengapa seorang pelajar melakukan pembelajaran otodidak. Yang pertama, karena perekonomian yang kurang baik, sehingga pelajar tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan formal atau akademisi musik. Yang kedua, karena keterbatasan wilayah yang jauh dari pusat kota, sehingga pelajar tidak menemukan sebuah wadah untuk mempelajari biola dan tempat untuk bertanya kepada seorang guru dan musisi yang memainkan instrumen biola dalam pembelajaran seorang pelajar. Kemudian permasalahan lain dari pembelajaran otodidak, seorang pelajar otodidak tidak akan dapat bermain langsung dengan sebuah partitur. Partitur yang saya maksud di sini adalah partitur notasi balok dan notasi angka. Tidak pada syair lagu yang di atasnya terdapat sebuah akord. Akibat dari persoalan ini, seorang pelajar otodidak tidak akan dapat bermain secara ensemble maupun orkestra. Kembali ke permasalahan kita, bagaimana seorang guru yang memiliki pengetahuan otodidak mengajarkan biola kepada seorang pelajar. Seorang guru yang memiliki pengetahuan otodidak memiliki keterbatasan bahan ajar dan cenderung lebih kepada sebuah improvisasi. Mengapa demikian? Karena ketika seorang guru mencontohkan sebuah lagu kepada pelajar, contoh pertama dan contoh kedua memiliki sebuah perbedaan.
Dan lagu yang diajarkan kepada seorang pelajar adalah lagu yang sudah pernah dimainkan oleh seorang guru. Sehingga lagu-lagu yang belum pernah dimainkan seorang guru tidak akan pernah dijadikan bahan ajar kepada seorang pelajar. Saya tidak keberatan seorang guru memiliki pengetahuan otodidak. Tetapi yang perlu kita ketahui adalah mengajar bukan persoalan menyusun nada menjadi lebih indah. Atau improvisasi agar seorang pelajar mengagumi seorang guru. Atau kecepatan nada untuk menunjukkan kehebatan seorang guru. Baiknya semua ini terdapat pada seorang musisi. Tetapi bagaimana proses pembelajaran? Proses pembelajaran adalah proses memberi dan menerima sebuah pengetahuan. Tetapi bagaimana cara seorang guru memberi pengetahuan kepada seorang murid dan cara murid menerima pengetahuan tersebut dari seorang guru? Guru yang baik adalah guru yang dapat melihat kemampuan muridnya bermain, bukan murid yang melihat kehebatan gurunya dalam bermain. Saya tidak mengatakan bahwa guru dengan pengetahuan otodidak tidak baik dalam mengajar. Tapi perlu kita ketahui, mengajar secara akademis, kita hanya perlu memahami sebuah materi. Materi tersebut adalah sebuah notasi. Jika kita kembali ke permasalahan otodidak, hanya sebuah notasi yang tidak dilibatkan oleh seorang guru dalam pembelajarannya. Mengapa seorang guru dengan pengetahuan otodidak tidak mencoba mempelajari dan memahami sebuah notasi agar guru tersebut dapat melihat tujuan pembelajaran dengan menggunakan sebuah metode? Kemudian mengembangkan materi pembelajaran agar guru dapat melihat pembelajaran yang terstruktur. Kemudian, guru dapat menentukan faktor penghambat dan mendukung dalam proses pembelajaran. Serta, guru dapat menggunakan indikator agar guru dapat melihat hasil dari pembelajaran tersebut. Semua elemen ini menjadi peran yang sangat penting untuk rencana pelaksanaan pembelajaran seorang guru dalam pengajarannya. Melalui hal ini, saya mencoba memberikan sebuah solusi dengan membuka kelas untuk memahami sebuah notasi kepada seorang guru yang tidak melibatkan notasi dalam pengajarannya. Kelas ini dapat dilakukan secara online dan bertatap muka, terkhusus pada teman-teman guru yang berdomisili di Kota Medan. Kelas ini tidak dipungut biaya apapun dan identitas seorang guru akan kami rahasiakan. Untuk syarat ketentuan dan info lebih lanjut, teman-teman dapat menghubungi akun media sosial kami yang tertera di bawah ini. Terlebih lagi dari permasalahan otodidak, banyaknya pemikiran masyarakat Indonesia yang menganggap pembelajaran biola dengan musik tradisional diajarkan secara lisan turun-temurun. Saya tidak setuju dengan pemikiran ini. Melihat ratusan mahasiswa yang tamat setiap tahunnya dari universitas, baik itu musik pendidikan, musik murni, maupun etnomusikologi, membuat tugas akhir dengan mentranskripsikan lagu-lagu tradisional dalam bentuk sebuah notasi. Sayangnya transkripsi ini hanya disimpan di dalam perpustakaan dan menjadi persyaratan sebuah kelulusan mahasiswa. Hanya segelintir peran di bidang musik yang menggunakan transkripsi ini dalam sebuah pertunjukan. Tetapi saya tidak pernah melihat transkripsi ini digunakan dalam sebuah pembelajaran instrumen. Ini yang menjadi alasan mengapa saya tidak setuju pembelajaran biola dengan musik tradisional diajarkan secara lisan. Permasalahan ini harus menjadi tanggung jawab semua peran di bidang musik agar tidak ada lagi pemikiran masyarakat Indonesia yang menganggap pembelajaran biola diajarkan secara lisan. Semoga dari permasalahan-permasalahan otodidak, seorang guru dapat menaikkan kualitasnya dengan mempelajari sebuah notasi dan melibatkan sebuah notasi dalam pengajarannya. Karena mempelajari sebuah notasi bukan persoalan yang sangat sulit dilakukan.
Agar seorang guru dapat mengajarkan musik barat kepada seorang pelajar dan memperkenalkan musik-musik tradisional Indonesia di kancah internasional melalui pembelajaran biola. Selanjutnya, kita akan melihat permasalahan yang terdapat pada seorang guru dengan pengetahuan otodidak mengajar dengan menggunakan buku panduan. Yang saya amati, guru tersebut dapat membaca sebuah notasi. Tetapi pembelajaran ini pada tingkatan pradasar dan dasar satu saja. Selanjutnya, proses pembelajaran dilakukan dengan mengambil lagu-lagu yang populer saat ini, dijadikan bahan ajar, dan kembali guru tersebut mengajarkan secara otodidak, di mana guru tersebut mencontohkan sebuah lagu dan murid kembali menirukan apa yang dilakukan oleh seorang guru. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana seorang guru dapat diterima di sebuah instansi, lembaga, sekolah, maupun kursus-kursus musik lainnya mengajar secara akademis pada seorang pelajar. Menurut pengamatan saya, guru tersebut mengajukan surat lamaran kepada instansi, lembaga, sekolah, maupun kursus-kursus musik lainnya. Kemudian, tempat-tempat tersebut merespon seorang guru dengan mengadakan tes praktik untuk melihat kemampuan seorang guru dalam mengajar. Sayangnya, guru tersebut menyiapkan bahan lagu untuk menunjukkan kehebatannya dalam bermain instrumen, bukan kemampuannya dalam mengajar. Hal ini terlihat dari banyaknya guru yang terdapat di instansi, lembaga, sekolah, maupun kursus-kursus musik lainnya yang bukan lulusan dari akademisi musik. Terlebih lagi, guru-guru tersebut sering kita temui di rumah-rumah ibadah yang melakukan pembelajaran musik. Dan guru-guru seni budaya di sebuah sekolah yang menganggap pembelajaran seni bukan pembelajaran yang sangat penting untuk diajarkan kepada seorang pelajar. Semua permasalahan-permasalahan ini sedikit berbeda dari seorang guru yang hanya mampu mengajarkan pada tingkatan grade 3 saja. Guru yang mampu mengajarkan pada tingkatan grade 3 adalah guru dari akademisi musik. Tetapi guru tersebut tidak mampu mengajarkan pada tingkatan grade yang lebih tinggi dari grade 3. Akibatnya, guru tersebut akan mengambil lagu-lagu populer saat ini, kemudian ditranskripsikan dalam sebuah notasi balok untuk dijadikan bahan ajar kepada seorang pelajar. Ironisnya, pembelajaran ini dapat dilakukan bertahun-tahun lamanya. Dan yang paling mengecewakan saya, proses pembelajaran inilah yang diharapkan instansi, lembaga, sekolah, maupun kursus-kursus musik lainnya. Mengapa demikian? Hal ini terlihat dari pembelajaran vokal yang menggunakan lagu-lagu populer saat ini sebagai bahan ajar kepada seorang pelajar. Yang dilakukan dengan memutar iringan lagu, kemudian lagu tersebut dinyanyikan oleh seorang pelajar. Akibat dari persoalan ini, guru dengan instrumen-instrumen yang lain seperti biola akan mencoba menirukan pembelajaran seperti pembelajaran vokal. Yang menjadi permasalahan adalah standar apa yang digunakan oleh seorang guru dalam pembelajaran ini? Bagaimana kompetensi dasar dalam proses pembelajaran tersebut? Indikator apa yang digunakan seorang guru untuk melihat hasil pembelajaran? Bagaimana seorang guru membuat rencana pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan 20 kali pertemuan dalam satu semester? Hal ini harus menjadi bahan pertimbangan oleh seorang guru, instansi, lembaga, sekolah, maupun kursus-kursus musik lainnya. Dari permasalahan-permasalahan ini, seorang guru harus berani mengakui ketidakmampuannya dalam mengajar. Hal ini cukup berat dilakukan oleh seorang guru karena akan dianggap tidak mampu dalam mengajar dan akan mengurangi penghasilan seorang guru setiap bulannya. Tetapi, hanya inilah sebuah solusi agar pembelajaran ke depannya dapat lebih baik. Kecuali seorang guru belajar kembali untuk menaikkan kualitasnya dalam mengajar. Terlebih lagi, pada sebuah instansi, lembaga, sekolah, maupun kursus-kursus musik lainnya, agar dapat melihat kemampuan seorang guru dalam mengajar pada tingkatan sebuah grade. Terkhusus pada seorang mahasiswa yang telah melakukan pengajaran privat maupun tempat-tempat pembelajaran musik. Jujur, jika ada seorang pelajar saat ini yang menanyakan kepada saya, apakah kamu mampu memainkan Kapris Paganini? Saya akan menjawab, saya tidak mampu memainkan Kapris Paganini, apalagi untuk mengajarkannya. Hal inilah yang saya harapkan kepada seorang guru, agar tidak ada lagi pihak yang dirugikan.
dan dukungan orang tua tidak akan menjadi sia-sia yang membayar uang sekolah setiap bulannya. Selanjutnya, kita akan melihat permasalahan seorang guru dengan kontrak belajar. Dalam pembelajaran biola, guru dengan kontrak belajar adalah sebuah kesepakatan yang dilakukan antara guru dan seorang pelajar untuk mencapai pembelajaran dengan tujuan ujian maupun sebuah pertunjukan. Berbeda halnya dengan kelas reguler maupun kelas spesial yang dibuat sebagian instansi maupun kursus-kursus lainnya. Kelas reguler melakukan pembelajaran dan harus mengikuti ujian di akhir semester. Kelas spesial dikhususkan pada seorang pelajar yang memiliki kebutuhan khusus, seperti autis, tunanetra, maupun pelajar pada lanjut usia. Melakukan proses pembelajaran tanpa harus mengikuti ujian di akhir semester. Kembali ke permasalahan kita, bagaimana guru dengan kontrak belajar? Guru dengan kontrak belajar sering sekali memilih jalan pintas agar seorang pelajar dapat memainkan sebuah lagu, tanpa harus memikirkan teknik-teknik sebelum memainkan sebuah lagu. Hal ini dilakukan seorang guru karena keterbatasan waktu dengan jadwal ujian maupun hari sebuah pertunjukan yang akan dilakukan oleh seorang pelajar. Akibatnya, seorang pelajar akan mendapati pembelajaran yang belum saatnya dipelajari, tetapi sudah diajarkan kepada seorang pelajar karena keterbatasan waktu tersebut. Permasalahan ini harus dimengerti oleh seorang pelajar agar mempelajarinya kembali dengan teknik-teknik yang terstruktur setelah melakukan ujian maupun sebuah pertunjukan. Saya pernah terlibat kontrak belajar dengan seorang pelajar yang akan mengikuti ujian pada lagu La Folia grade 6 Suzuki Violin. Dalam proses pembelajaran, seorang pelajar menemukan sebuah permasalahan pada variasi ke-6 dengan tempo adagio. Permasalahannya tidak pada sebuah teknik penjarian, tetapi pada sebuah harga notasi yang tersambung dengan notasi lainnya, sehingga membuat pelajar tersebut kesulitan dalam memainkannya. Saya melihat pelajar tersebut bisa dan mengerti memainkan ritme triol, semi-quaver, maupun dotted crochet dengan berbagai tempo. Tetapi karena keterbatasan waktu, saya mengajarkan dengan menirukan apa yang saya mainkan kepada seorang pelajar. Harapannya, pelajar tersebut dapat mempelajarinya kembali setelah melakukan ujian. Tetapi hal itu tidak terjadi. Yang saya sayangkan, bagaimana jika seorang pelajar mendapatkan permasalahan yang sama pada lagu berikutnya? Permasalahan ini sedikit berbeda dari seorang guru yang dari akademisi musik dan sangat hebat dalam bermain biola, tetapi mengajar secara otodidak. Hal ini dikarenakan seorang guru menginginkan pelajar seperti dirinya, sehingga proses pembelajaran diarahkan dengan berbagai cara instan dalam penerapannya. Kerugian bagi seorang pelajar tidak mendapati proses pembelajaran secara terstruktur. Keuntungan bagi seorang pelajar akan bangga memainkan sebuah lagu yang dianggap pelajar lainnya sangat sulit dimainkan. Tetapi percayalah, kebanggaan itu hanya sementara, karena pelajar tersebut akan terbentur pada persoalan teknik pada lagu berikutnya. Semua permasalahan-permasalahan yang terdapat pada seorang guru, saya sampaikan agar seorang guru dapat melihat kekurangannya dalam mengajar. Karena peran penting seorang guru sangat dibutuhkan dalam pembelajaran biola. Pemikiran ini tidak dapat membuat semua orang bahagia, tetapi pengetahuan menjadi sebuah sindiran agar pembelajaran ke depan dapat lebih baik. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi semua pelaku di bidang musik dan seluruh masyarakat Indonesia yang menjadi sebuah informasi dalam pembelajaran biola. Jika teman-teman memiliki sebuah perbedaan pendapat, saya siap diundang untuk berdiskusi dan saya membuka ruang diskusi melalui akun media sosial Generasi Biola. Didikan lebih daripada perak, pengetahuan lebih daripada emas, karena hikmat lebih berharga daripada sebuah permata. Saya Sofyan Loren Sinaga, maju terus musik Indonesia, maju terus biola Indonesia dalam video Generasi Biola.